Wa hukiya annam ro'atan, dan dihikayatkan bahwa seorang perempuan ja'at ilal Hasani, datang kepada Imam Hasan al-Basri, murid Sayyidina Ali. Faqalat lahu, maka perempuan itu berkata kepada Imam Hasan Basri, tuwufiyat li ibnatun, wafat bagiku anak perempuan. Dia punya anak perempuan, meninggal. Wa uridu ru'yataha fin naumi, dan aku ingin melihat anak perempuanku itu di dalam tidur. Berarti ini amalan untuk orang yang pengen ketemu oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Amalannya faqala laha, maka Imam Hasan Basri berkata kepada perempuan itu, sholli arba'a roka'atin ba'dal isya'i, sholatlah 4 rakaat setelah sholat isya. Niatnya apa? Nafal mutlak, usolli sunnah, udah begitu aja. Usolli sunnah, udah begitu aja. 4 rakaat. Rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun, ketiga bangun, 4 bangun. Gak pakai tasawuf awal. Namanya nafal mutlak. Waqra'i fi kulli rakaatin, dan bacalah pada tiap 1 rakaat ba'dal fatihati, setelah al-fatihah, surata al-hakumu marrotan, surah al-hakumut takatur 1 kali. Gampang ya, Fatihah sama al-hakumut aja 4 rakaat. Udah selesai, tsumma taji'i, lalu berbaringlah. Jadi habis sholat tidur udah, jangan kongko-kongko lagi. Wa sholli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila antanami, sampai bahwa engkau tidur. Jadi tidur-tidurannya sambil sholawat sampai tidur beneran. Papa alat, maka perempuan itu mengerjakan amalan tersebut. Dikerjain dah sama dia, diamalin dah. Faro'atha fil ukubati, maka dia melihat anak perempuannya itu dalam siksaan. Musal salatan, diikat, wa maglulatan, dan dibelenggu. Faja'at ilaihi, maka perempuan itu datang kepada Imam Hasan Basri. Fa'akhbarathu, lalu menceritakan kepadanya. Fagetamma, sehingga Imam Hasan Basri menjadi sedih. Jadi perempuan itu datang kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, saya punya anak perempuan meninggal, saya pengen mimpi ketemu sama dia. Ya udah, habis bisa sholat 4 rakaat, tiap-tiap rakaat baca Fatihah sekali, al-hakumut takatsur sekali. Habis itu tiduran, lalu sambil baca sholawat sampai tidur.
Maka di malam itu dia bermimpi berjumpa dengan anak perempuannya. Ternyata dalam keadaan disiksa, tangannya dibelenggu, diikat, dibelenggu. Lalu itu perempuan pagi-pagi datang lagi kepada Imam Hasan Basri dan menceritakan tentang hal itu. Maka Imam Hasan Basri sedih. Waqala laha. Lalu Imam Hasan Basri berkata kepada perempuan itu, tasaddaqi anha, sodakohkanlah untuknya. Kamu punya duit berapa? Sodakohin. Niat, ya Allah, aku kirimkan sodakohku ini untuk almarhumah anak perempuan saya, Fulanah binti Fulan. Papa alat, maka perempuan itu pun mengerjakannya. Disodakohin itu. Tsumma ro'a fitil kalailati. Kemudian Al-Imam Hasanul Basri bermimpi di malam itu. Kalau tadi ibunya yang mimpi, nah sekarang Imam Hasan Basri yang mimpi. Ka'annahu fi raudhatin min riyadil jannati. Seolah-olah beliau berada di satu taman dari taman-taman sorga. Wa fiha sarirun, dan di dalam taman sorga itu terdapat dipan-dipan. Alaihi jariyatun jamilatun, yang terdapat di dipan-dipan itu perempuan yang cantik. Wa ala ra'siha, dan di atas perempuan cantik itu tajun min nurin, mahkota dari cahaya. Faqalat lahu, maka wanita cantik itu berkata kepada Imam Hasan Basri, A'arabtani, apakah kamu mengenal aku? Faqala la, maka Imam Hasan Basri menjawab, tidak, saya nggak kenal. Kamu siapa? Faqalat lahu, maka wanita itu menjawab, ana benatu tilkal mar'ati, aku adalah anak perempuan wanita itu. Kan ada yang datang kepadamu kan, bahwa anak perempuannya meninggal kan, yang dia pengen ketemu dalam mimpi kan. Iya, ini saya anaknya ini saya nih anaknya. Faqala laha, maka Imam Hasan Basri berkata kepada anak perempuan yang cantik itu, bigoiri hada, bukan seperti ini. Wasofat li ummuki halaki, mensifatkan kepadaku oleh ibumu akan keadaanmu. Bigoiri hada wasofat li ummuki halaki, ibumu ceritanya kagak begini. Katanya engkau lagi diapain? Dibelenggu, disiksa. Lah ini kok di raudhah min riyadil jannah, engkau punya mahkota dari cahaya, ada di taman-taman sorga. Faqalat kuntu kadzalika, maka perempuan itu menjawab, dahulu aku seperti itu. Kuntu kadzalika, dahulu aku seperti itu. Aku disiksa, aku dibelenggu, tapi sekarang aku sudah berada di sorga. Faqala, maka Imam Hasan Basri bertanya, summa bimada balagti hada, lalu dengan sebab apa kau mencapai derajat ini? Summa bimada balagti hada, lalu dengan sebab apa kau mencapai derajat ini?
Apa sebabnya? Engkau tadinya disiksa, sekarang sudah di sorga. Qalat, maka wanita itu menjawab, kunna sab'ina alfa nafsin fitil kal ukubati. Kunna, dahulu kami, sab'ina alfa nafsin, terdapat 70.000 orang, fitil kal ukubati, dalam satu siksaan yang sama. Fa'abbara wahidun, lalu melintaslah satu orang, minas solihina, di antara orang-orang yang soleh, ala kuburina, atas kubur-kubur kami. Wa shalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marratan, dan orang soleh itu bersolawat kepada Nabi satu kali. Wa ja'ala thawabaha lana, dan menjadikan pahalanya untuk kami. Fa'ataqonallahu, maka Allah membebaskan kami, min dalika, dari siksaan itu, bibarokatihi, dengan sebab keberkahannya. Wa balagha nasibati ma ra'aita, dan sampailah bagianku seperti apa yang kau saksikan. Masya Allah. Jadi ada 70.000 kubur yang lagi disiksa dalam satu siksaan, lewat satu orang soleh. Orang soleh itu bersolawat kepada Nabi sekali doang, lalu disodakohkan, dihadiahkan, dikirimkan untuk semua orang yang berada di kubur itu. Ya Allah, aku kirimkan, aku hadiahkan, aku niatkan bacaan sholawatku ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua ahli kubur yang ada di tempat ini. Maka dengan keberkahan satu sholawat itu, semua ahli kubur yang berjumlah 70.000 terbebaskan dari segala macam siksa. Itu orang lain yang bacain sholawat. Kira-kira bagaimana kalau anaknya yang dia bacain sholawat lalu dihadiahkan buat babanya yang udah meninggal dunia? Dia baca ini sholawat 100 kali atau 500 kali, udah selesai dia bilang begini, ya Allah, aku kirimkan, aku hadiahkan, aku niatkan bacaan sholawatku ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang tuaku Fulan bin Fulan. Kayak apa itu orang tuanya di dalam kubur? Pertanyaannya, kita pernah ke begitu ya? Sama bapak kita begitu maka ada kita ya? Bapak kita udah meninggal dunia, pernah gak kita begitu ya? Atau seumpama duit 5 juta, nih, ya Allah, aku kirimkan sodakohku ini 5 juta rupiah, pahalanya untuk almarhum orang tua saya Fulan bin Fulan. Sodakoh itu pakai miskin. Kayak apa itu orang tua? Pertanyaannya, kita begitu gak sama orang tua kita? Ya. Minimal banget tiap Jumat dah. Tiap Jumat bodui 20.000, 10.000. Niatin. Pas kotak amal lewat, niatin, ya Allah, aku kirimkan sodakohku ini untuk bapakku Fulan bin Fulan. Masukin. Cuman kata tetangga sebelahnya, 10.000 aja lama banget soalnya.